Orang bertobat itu sangat sulit untuk hidup terus dalam pertobatan kembali kepada yang benar. Anak ini terpuruk, sulit sekali tersaruk-saruk. Sangat sulit mengangkat kakinya untuk melangkah maju dan maju lagi. Jalan tidak selalu rata. Kalaupun jalan rata, jalan tidak selalu mulus karena ada bebatuan di situ. Ada duri di situ. Ada banyak hal di situ. Tetapi orang yang sadar akan hidupnya akan balik lagi. Melangkah walaupun sakit. Dia akan jalan terus. Dari mana saya datang, saya balik lagi ke tempat itu. Karena ada jalan di situ. Dia berjalan terus. Saya berdosa terhadap Bapa, terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saya berdosa sepanjang jalan dengan air mata, dengan kesakitan di kepalanya, di hatinya. Saya berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Orang yang punya hati itu akan melangkah terus balik kepada Bapa. Balik ke rumah. Di mana di situ dia pernah dijamin hidup. Dan dia melangkah. Berapa waktu kemudian dia mulai tahu ini daerah rumah saya. Dia tidak datang kembali ke rumah, ke daerahnya. Dia datang ke rumah bapaknya. Jadi tolong dia nggak datang di daerah. Udah sampai sini sudah cukup. Enggak. Dia mudah-mudahan saya sampai di sini sudah cukup. Ya sudah sampai di sini aja. Nanti saya mikir lagi akan terus sampai rumah apa enggak? Tidak. Dia melangkah terus bukan pulang ke daerahnya, tapi mau pulang ke rumah bapaknya. Ketika dia sampai di situ dia lihat di sana daerah ini saya ingat. Di sini hidup kecil saya dan seterusnya saya berada di sini. Saudara pernah berpikir untuk kembali ke rumah saudara ketika masa kecil saudara ada di sana? Suka ya? Saya senang sekali kalau pulang ke kampung. Tapi beberapa kali melukai saya. Melukai saya. Saya tanya, yang Tommy mana? Udah meninggal kok. Oh. Linda meninggal. Jerry sudah meninggal. Tapi bukan Ole itu. Ini udah meninggal. Semua meninggal. Oh. Kuburnya ada di mana? Biasa di kuburan kampung kita sana, kumpul keluarga. Mulia, boleh ya? Dan kita pergi di situ. Duduk di atas batu-batu itu. Yang di sana di beton kan? Kita duduk di situ. Ada yang bilang, kalau Natal dulu kita nih di sini nih, itu ada pohon langsa. Kayak duku kalau di sini. Di situ kan kita di situ. Ayo kita rajin ke situ karena mau naik duku itu. Di situ. Tapi ada banyak sekali yang menyakiti saya. Kalau pulang ke kampung. Tidak sama seperti yang kita bayangkan ya. Ya kan? Mas kita kebayangkan nanti kita akan duduk kumpul sama-sama. Ayo kita kumpulnya bikin kolak kacang hijau yuk. Kita bisa kumpul nggak? Bikin nasi jawa? Oh, bisa, oke. Bisa duduk di sini. Ya tiba-tiba datang, nggak boleh makan kacang hijau. Kenapa? Asam urat. Kita bisa makan ini. Aduh, udah nggak bisa, gigi udah nggak kuat. Ya. Tapi kalau dari sini kalau udah dengar lagu-lagu yang dulu kami nyanyi waktu masih muda, saya bilang ke adik Yosi di rumah, adik saya suka nyanyi. Nah dia mulai nyanyi tuh lagu-lagu yang mulai dari kecil, mulai dari cicak-cicak di dinding sampai buaya-buaya di darat. Itu pokoknya dia nyanyi. Satu waktu Yosi duduk di depan, dia nyanyi Indonesia tanah air. Saya bilang ke Ibu Yosi, lagi upacara tuh anak tuh. Kalau ingat lagu Indonesia Raya, saudara, kan jadi ingat waktu bawa obor ya kalau yang di kampung ya. Ya kan? Itu ada saat kita ingat, ya tapi pas ketemu sudah beda. Ya kan? Ada yang ibu-ibu datang ke sini, begini mukanya bengkak, jalannya susah. Terus saya tanya ke John itu siapa John? Itu siapa? Itu kan Hetty. Hetty itu siapa? Maksudnya nanti Ibu Yosi marah kalau saya bilang kan. Saya bilang, oh jadi begitu modelnya? Emang begitu dari dulu, cuma kamu aja yang mata kamu kan udah gelap waktu itu. Oh iya ya, yang kita bayangkan dulu indah seperti apa, pas datang, ya ternyata nggak sama. Selalu balik begitu ya, kembali seperti itu ya. Dulu saya kalau sama Ibu Sonya, dia nggak begitu. Kecil-kecil dia. Sekarang nggak terlalu besar sih, tapi sudah nggak kecil lagi. Oh, beda. Anak itu berdiri dekat, dia lihat itu di sana. Enggak, saudara. Bukan anak itu lihat dan diam, tapi bapa dari rumah yang lihat.
Sudah lihat di situ? Papanya yang lihat, itu anak saya. Saudara lihat, anak itu mungkin lihat dunia berubah. Yang dia lihat dari kacamata yang sudah berubah, tapi papanya tidak pernah berubah. Ayahnya lihat, itu anak saya, dan dia berlari-lari. Ya kan di situ? Dia bilang, dia berlari-lari. Ayat yang ke-17, dia menyadari keadaannya. Lukas pasal 15 ayat yang ke-17, dia menyadari keadaannya. Ayat 18, dia berkata, aku akan bangkit dan akan pergi dan bilang pada Bapa, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Itu yang ada di dia. Saya dulu sebagai anak, saya kembali sekarang sebagai orang upahan. Lalu, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ayat 20 dalam Lukas pasal 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh. Kalau sudah umur 60. Kalau buka kacamata. Merah dan biru hampir jadi sama. Apalagi lihat huruf. Ya kan? Sudah pakai begini, sudah kecilin begini, sampai tutup, tetap nggak bisa lihat. Susah. Nah dulu belum ada optik. Jadi itu bapak itu, tapi dia tahu anaknya. Dari mana? Orang kalau yang dikasihi itu apapun mau berubah padanya, dia tetap orang yang dikasihi. Itu anak saya, dan dia turun berlari. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sayang sekali saya tidak pernah mengalami seperti itu. Sayang sekali saya tidak pernah mengalami bagaimana saya berlari pulang minta ampun kepada papa saya dan dia peluk saya. Saya tidak pernah mengalami itu. Karena papa saya meninggal dan mulai itu saya menjadi nakal. Saya tidak pernah merasakan seorang papa peluk saya dan bilang, udah balik? Udah pulang? Setiap kali Ariel pergi, kali kerja, saya berdoa. Saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan, bawa dia balik ke rumah ini. Dia pergi. Sama, semua sama. Saudara bayangkan waktu Timo harus pergi ke Jepang, bagaimana Pak Lexi? Membayangkan bagaimana Pak Berti waktu anaknya? Ya, sekarang bayangkanlah bagaimana Pak Temi. Ya Pak Temi. Kalau bisa sih kuliah di STAM aja, nggak terlalu jauh. Jauh-jauh sih. Ya kan? Saudara bayangkan papanya Revol berdiri di sini dan bersaksi tentang dia, dan dia ada di sini sekarang. Saya baru bilang terima kasih Revol, dia nyanyi dan bagus sekali suaranya. Bulan depan liturgos dia katanya sudah siap. Daniel sebagai pemain musik sudah latihan dengan Ibu Tanti. Geo yang akan berkhotbah di sini. Bagus Geo. Bagaimana perasaan orang tua ketika anaknya pergi dan ketika anaknya bilang, saya mau kembali. Bagaimana bapaknya berdiri dan saudara lihat itu. Dia berlari dan peluk anaknya. Papa pikir kamu sudah mati, tapi ternyata kamu masih hidup. Orang yang hidup itu selalu tahu jalan kembali. Walaupun orang lain berpikir dia sudah mati, selesai kamu, tamat hidup kamu. Dulu saya berkali-kali mendengar kata itu. Selesai kamu Sony. Keluarga saya bahkan bilang ke mama saya, nggak ada harapan lagi. Bahkan pendeta bilang, tidak ada harapan. Selesai. Makanya saya mau bilang, saya tanya Cem. Saya mau bilang ke Al, Zaki. Ada Veo di situ. Ada JJ. Saya tak bilang ke mereka, ada Eden. Semua saya bilang ke mereka, Tuhan yang punya masa depan kalian. Tuhan punya masa depan untuk kalian. Dan Tuhan tidak akan diam. Dulu saya bilang itu kepada Michael dan Buyung, ada di sini mereka berdua. Dan Ariel. Saya bilang kalian akan di tangan Tuhan dan Tuhan akan berkati kalian. Kenapa? Kita berdiri dan doakan kalian di sini. Sekarang Buyung mulai berpikir,
Ini anak saya, bukan Buyung, Michael. Buyung, bukan. Michael mulai mikir. Saya baru nonton itu ulang tahun saya tahun lalu, ada ternyata videonya. Ya, saya dengar apa yang saudara-saudara bilang tentang saya. Saudara ini memang keterlaluan. Tidak ada hormat sama sekali di kata itu. Saya sakit hati sekali dengar itu. Mas ada yang bilang kacang kawang-kawang dan pisang. Itu, aduh. Ketika anaknya balik, anaknya yang berlari atau papanya yang berlari? Papanya. Papanya yang berlari dan sambut. Dia sudah bilang nggak? Dari jauh dia bilang, Papa, saya sudah berdosa terhadap sorga, terhadap Papa. Ampuni saya. Dia bilang begitu nggak? Baru bapaknya peluk. Enggak. Papanya peluk dia dulu, baru dia bilang, Papa, saya berdosa. Coba saudara baca di situ. Saya berdosa. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Bukan dia bilang dulu, baru dipeluk oleh papanya. Tidak. Bapaknya peluk dulu, baru dia bilang, Bapak, saya sudah berdosa terhadap engkau. Itu kasih sayang yang luar biasa. Dan itu menggambarkan tentang Tuhan. Banyak kali kita belum sempat mengaku dosa kepada Tuhan, tapi Tuhan peluk dan bilang, engkau adalah anakku. Tuhan bilang, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu, tapi aku mampuni dosamu. Nah, banyak hamba Tuhan yang pergi meninggalkan pelayanan, tapi satu waktu kelak dia pasti akan kembali, kalau memang dia melayani Tuhan. Itu kan temanya saya bilang ini tentang anak Tuhan itu. Dan Bapak akan sambut dia. Enggak, kamu bukan pelayan, kamu anakku. Duduk di sini. Pakai baju, pakai cincin. Bayangkan dia sudah habisin semua, lalu masih pakai cincin. Kalau dia jalan pasti jadi lain gayanya itu kan. Karena, waduh, ada cincin kembali. Statusnya balik lagi. Kalau pergi dan mati, masih ada jalan untuk balik. Nathan satu waktu akan kembali ya. Dulu Kak Lael pergi, kami berdoa, lalu dia balik, lalu kita berdiri. Karena masih ada fotonya. Lael akhirnya balik lagi ya. Ya Om. Nathan satu waktu akan balik. Dea juga begitu. Tapi yang paling lucu kalau Dea, Om Sony, aku jadi ingat tentang gembala yang baik. Padahal banyak sekali yang saya ajar. Cuma gembala yang dia ingat Nathan. Kira-kira Nathan mau ingat apa ini kira-kira? Sama ingat. Dea banyak sekali. Di Bina Iman itu kan banyak. Di sekolah kan banyak sekali. Tapi dia cuma ingat. Saya ingat sekali yang Pak Sony bilang. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Duh. Tapi syukurlah ada satu masih ingat. Maminya nggak ada satupun yang dia ingat. Nggak apa-apa. Ya. Tuhan pasti selalu menunggu orang untuk kembali. Seorang bapak tetap seorang bapak. Laki-laki itu tahu jalan pulang. Orang yang hilang itu selalu tahu jalan pulang. Kucing aja bisa pulang. Itu kucing. Saudara bawa kemana, itu tetangga saya udah berantem tiap hari dengan kucing. Kucing orang selalu buang kotoran di rumah dia. Dia masukin di karung, dia bawa pakai mobil. Tiba-tiba dia bilang, datang lagi Pak, ini barang ini. Saya bilang, Bapak keliling-keliling sampai putar, pusing dia, Pak. Nanti dia lakukan lagi. Dia sudah bawa di seberang kali, balik tuh kucing. Akhirnya satu waktu dia hilang jalan, lalu nggak bisa pulang. Dia bilang ke istrinya, "Ma, kucingnya ada di situ." Ada. Tolong tanya, jalan pulang gimana nih? Karena dia sudah bisa pulang. Seorang anak yang hilang, pasti balik. Dan Bapak yang penuh kasih, selalu berdiri, menunggu. Itu sudah kita alami kan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.